kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya Elizabeth Renatobi, NIM 1219069. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan terkait penelitian kualitatif. Nah, video ini guna memenuhi tugas esai tengah semester. Tentunya di sini kita sudah mengetahui apa sih kualitatif itu. Bukan hanya kualitatif saja, melainkan ada kuantitatif. Dan untuk landasan filosofinya itu pada perspektif objektif itu terdapat pada pendekatan kuantitatif, sedangkan perspektif subjektif itu terletak pada pendekatan kualitatif. Nah, tentunya pada pendekatan kuantitatif sama kualitatif ini memiliki perbedaan, di mana perbedaannya itu terletak pada klasifikasi dan kuantifikasi fenomena. Kalau pada kualitatif, fenomena sosial berupa variabel nominal tanpa pengukuran statistik. Pada kuantitatif, kriteria kuantitatif dalam pengambilan data itu berupa sampling, signifikan level. Sedangkan pada kualitatif itu misalnya kesepakatan antara subjektif dan peer review. Perbedaannya juga terletak pada analisis data mulai dari proses pengambilan data. Pada kualitatif itu sendiri dia melakukan pengambilan data sepanjang proses pengambilan data. Nah, berikutnya pada kuantitatif itu sendiri dia memiliki teknik-teknik standar pengukuran dan analisis data, yaitu ada uji hipotesa, ada reliabilitas dan pengukuran validasi. Nah, sedangkan pada kualitatif itu tidak menggunakan standar-standar yang diakui bersama karena sangat bergantung atau tergantung pada logika si peneliti. Nah, bukan hanya perbedaan saja, tetapi pada kuantitatif sama kualitatif ini memiliki persamaan. Nah, persamaan pada kedua pendekatan ini yaitu terletak pada inferensi, kedua pada keterbukaan, ketiga perbandingan, dan yang keempat pada koreksi. Nah, cara berpikir ilmiahnya itu dari masalah. Setelah adanya masalah, kemudian pada teori, dari teori hipotesis, dari hipotesis kita menguji fakta, kemudian uji hipotesis, kemudian kita bisa mengambil kesimpulan. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa dalam hal ini ada 3 tahapan umum. Pertama, membuat rancangan penelitian, ketiga melakukan penelitian, dan yang kedua melakukan penelitian, dan yang ketiga itu membuat laporan penelitian. Ini merupakan 3 tahapan umum dalam kuantitatif sama kualitatif. Ya, baik teman-teman, sekarang kita masuk pada struktur rancangan penelitian kualitatif. Pertama itu ada bab 1 pendahuluan, berikut ada bab 2 tinjauan pustaka atau literatur. Berikutnya ada bab 3 metodologi penelitian, ada daftar pustaka sama lampiran. Nah, pada pendahuluan ini merupakan bagian utama dalam proses penelitian yang memberikan tanggapan awal sehingga pembaca dapat mengetahui pentingnya si peneliti mengambil topik penelitian tersebut. Struktur yang ada pada struktur yang ada pada pendahuluan itu, pertama subbab 1.1 ada latar belakang, subbab 1.2 ada fokus penelitian, subbab 1.3 ada rumusan penelitian, subbab 1.4 ada tujuan penelitian, dan subbab 1.5 ada manfaat penelitian. Nah, dalam latar belakang masalah ini dia berkaitan dengan menjelaskan pentingnya atau keharusan dilaksanakan penelitian tersebut. Kemudian pada fokus penelitian ini dia berisi masalah penelitian dengan cara mengeksplorasi fenomena empirik dari suatu penelitian tersebut. Dan perlu diketahui bahwa manfaat penelitian yang berhubungan dengan saran-saran yang akan disampaikan itu pada bab 5 atau bab penutup. Nah, berikutnya ada tinjauan pustaka.
Dari tinjauan pustaka ini, pertama ada 2.1 tentang kajian tentang apa, kemudian 2.x itu hasil penelitian sebelumnya, terus ada 2.y itu kerangka penelitian. Ada juga metodologi penelitian untuk bab 3. Dalam bab 3 ini dia berisi cara pandang atau paradigma, pendekatan dan langkah-langkah dalam melakukan penelitian. Nah, struktur yang ada dalam bab 3 dalam metodologi penelitian itu 3.1 pertama adalah landasan filosofis dan strategi penelitian. Berikutnya ada 3.2 metodologi penelitian, ada 32.1 alasan dari kita melakukan pemilihan lokasi penelitian. Berikutnya ada 3.2.2 jenis dan sumber data, ada 3.2.3 cara pengumpulan data, berikutnya ada 3.2.4 penentuan informan, ada 3.3 teknik pengelolaan atau pengolahan data. Nah, perlu diketahui teman-teman bahwa dalam pengelolaan data lapangan itu ada data dalam penelitian kualitatif, ada data wawancara, data observasi, sama data dokumentasi. Kalau data wawancara itu berupa transkrip wawancara, data observasi merupakan laporan atau jurnal observasi, dan data dokumentasi itu berupa foto, gambar, video, peta, dan lain-lain. Nah, teman-teman, dalam metode penelitian kualitatif ini ada yang dinamakan dengan triangulasi. Apa sih triangulasi itu? Triangulasi itu merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu di luar data itu untuk keperluan dia sebagai keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Nah, teman-teman, teknik triangulasi ini paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Jadi sekian video penjelasan mengenai metode penelitian kualitatif. Jika ada salah kata, salah kalimat, mohon dimaafin. Sekian dan terima kasih. Shalom.